Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Talkroom kehadiran narasumber yang juga dalam ruang lingkup konservasi, dan kebetulan di samping saya hadir Direktur LSM, Lembaga Advokasi Hutan Lestari, Ya, atau Lembah Tari. singkatannya Lembah Tari, yaitu Bapak Said Zainal. Dalam kesempatan ini Pak, kita tahu bahwasanya pesisir timur Aceh, ruang lingkup hutan basah maupun hutan itu cukup besar. Terkhusus di Aceh Tamiang, LSM Pak Said ini sangat concern dan sangat banyak aktivitas yang berkaitan dengan hutan di sana. Sedikit kita mau dengar nih dari Pak Said, latar belakang dan aktivitas LSM yang Pak Said pimpin ini. Latar belakang karena keprihatinan. Pertama melihat persoalan lingkungan di Aceh Tamiang, baik di khusus kawasan hutan bakau pesisir maupun di hulu di kawasan Kel. Perasaan itu membuat terus semangat untuk melihat persoalan lingkungan dan berupaya bagaimana semampu agar lingkungan ini bisa tetap terjaga. Walaupun kenyataannya perusakan dan kerusakan baik pesisir maupun hulu itu berjalan terus. Tapi kita dengan niat tulus, Lembaga Advokasi Hutan Lestari didukung dengan teman-teman juga dari media dan siapa, kita akan jalan terus untuk melihat persoalan. Itu latar belakang niat tulus melihat kawasan hutan kita yang tergerus. Dampak hari ini kita lihat dengan curah hujan yang ada Aceh Tamiang, mungkin juga di Langsa atau apa. Curah hujan ini jadi pemicu, bukan penyebab. Penyebabnya lihat tangkapan, wilayah-wilayah tangkapan air di hulu maupun hilir ini sudah tak sanggup menampung debit dan genangan air. Nah, kondisi setiap Tamiang itu kritis berkaitan dengan curah hujan dengan dampak banjir. Itu kondisi real. Atas dasar itu kami terus tetap bersuara. Nah, kalau bicara Aceh Tamiang ini memang Pak Said ini kita kayak jadi rutinitas setiap tahun nih, pemandangan banjir. Kalau Pak Said bilang sampaikan tadi ada kerusakan-kerusakan spesifik dari sebagian banyak, sedikit banyak yang sedikit kita mau dengar dari Pak Said. Kerusakan seperti apa dan separah apa yang terjadi di Aceh Tamiang? Kalau kita melihat di wilayah pesisir Aceh Tamiang, khusus kawasan Bakau, itu di 4 kecamatan yang berbatas dengan Langkat, Sumatera Utara, dan Langsa. Itu kalau lihat dari kawasan hutan dan perairan Aceh, itu Bakau Aceh Tamiang itu di data, itu yang kawasan lindung itu mencapai 9.200 hektar lebih. Kemudian ada kawasan hutan produksinya mencapai sekitar 8.000. Jadi mencapai 20-an ribu lebih. Itu kondisi di atas peta. Tapi perjalanan waktu di 4 kecamatan pesisir Tamiang Bakau ini tergerus. Nah, ini sudah berlangsung sampai hari ini. Alih fungsi menjadi kebun sawit yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan. Yang dilakukan secara liar di beberapa titik, baik di Kecamatan Seruai, kemudian Bendahara, Banda Mulia, dan banyak. Ini berlangsung terus. Kondisi ini berjalan, maka belum ada yang konkret instansi terkait yang bertanggung jawab untuk menghentikan ini. Memang hari ini instansi berbicara potensi bakau, ya, tapi potensi kerugian, kerusakan yang sudah berlangsung lama itu tidak pernah dibicarakan. Maka kita tidak pernah melihat hari ini berapa sesungguhnya sampai 2003 kita bilang refleksi aja dari berapa tahun, 5 tahun atau kita ambil perubahan tutupan lahan ini. Kan tidak pernah ada dinas yang bertanggung jawab berkaitan wilayah mangrove ini menyampaikan ekspos. Ada tindakan-tindakan parsial ketika ada kejadian. Hanya batas-batas itu. Nah, langkah-langkah yang konkret ini tidak pernah ada.
Selalu dinas bertanggung jawab kita bilang mereka terbatas dengan sumber daya manusia mereka, terbatas dengan anggaran. Selalu muncul yang ketika parsial ada kasus, Ya, baru mencuat dia. baru mencuat. Nah, Selesai daripada itu, iya, tidak ada. Kondisi di lapangan, penggunaan alat berat untuk membabat hutan bakau ini kan berjalan di beberapa titik. Nah, terakhir juga kita di 2021 Juli kita temukan alat berat di Kuala Penaga, itu kawasan bendahara. Kebetulan ada orang dinas balai mangrove-nya, kita temukan, kita datang, kita minta segel, satu contoh kasus. Tapi tindakan hukum itu nggak ada. Nah, kondisi ini satu titik. Kemudian di 2021 kita temukanlah alih fungsi kawasan hutan bakau yang kita lihat itu di aturan SK 103 2015 yang berkaitan penetapan kawasan hutan dan fungsi perairan. Itu dilakukan, malah sudah dimanfaatkan bertahun-tahun. Kita juga lakukan laporan pengaduan sampai hari ini ke Balai Gakum agar pelaku-pelaku yang ternyata pemiliknya penguasaan itu oknum pejabat di Aceh Tamiang. Nah, itu contoh-contoh kecil. Kondisi ini berjalan terus. Makanya kalau ditanya berapa sungguhnya dari kawasan lindung dari 9.000 hektar lebih di 4 kecamatan produksi yang sudah perubahan tutupan lahan jadi tambak berapa. Ini nggak pernah ada data real dari dinas terkait ya, khususnya kita bilang lingkungan hidup dan kehutanan dengan lembaga ke dinas lainnya. Ini tidak pernah ada. Selalu pertemuan-pertemuan yang kita tanya hanya batas memaparkan potensi. Potensi doang. Berapa jumlah produksi arang yang keluar dari Tamiang atau Langsa? Yang legalnya berapa? Yang nggak legal yang mana? Juga nggak tahu. Ini kan berjalan terus. Waduh. Nah, kondisi ini berjalan. Berarti kondisi Aceh Tamiang kalau bicara hutan dan hutan mangrove lahan basah, hulu ke hilir memang dalam kondisi kritis, gitu yang Pak Said maksud di sini. Ya, kritis. Berkaitan juga dengan kita lihat WS Tamiang Langsa, itu kan salah satu WS kritis dari 268 di Indonesia, yang Tamiang Langsa. WS yang harus sebenarnya ditanggulangi, diselesaikan. Tapi kan hari ini itu termasuk nggak ada tindakan, hanya parsial. Ada satu titik kita bilang kalau musim curah hujan tinggi, baru satu desa karena jebol tanggung desa hanya batas-batas. Kebijakan yang menyeluruh, bagaimana yang menghentikan ini, baik daerah provinsi ini nggak pernah ada. Itu dari data kami lapangan di Lembah Tari. Lembah Tari sendiri, Om, berarti kalau kita tadi bicarakan tentang data yang Om dapatkan dan juga dinas yang seperti Om bilang cuman parsial sifatnya. Lembah Tari berarti termasuk kategori LSM yang hari ini juga bukan teman yang baik bagi oknum-oknum tersebut berarti? Iya, kami bukan sahabat, bukan teman baik bagi institusi ya. Tapi sebenarnya kami memposisikan jadi teman yang baik, itu pada kami. Ketika curah hujan, ketika banjir, kami selalu menyampaikan itu. Tapi itulah kemampuan kami. Kita juga sebenarnya terhadap perusakan dan kerusakan yang berlajunya begitu kencang, baik di mangrove maupun di hulu, kita juga sebenarnya menyuarakan, mengajak teman-teman LSM yang lebih besar, yang punya program, untuk ada perhatian bagaimana menghentikan, paling tidak mengurangkan angka laju kerusakan. Ini nggak ada. Lalu data yang Om dapatkan, lagi-lagi kita bicara tadi, respon instansi terkait, palingan jawabannya seperti apa? Misalkan teman-teman LSM ini juga sudah bergerak, sudah mengimpun dan mendokumentasikan, bisa jadi. Iya. Lalu ketika diserahkan itu berkas ataupun data yang ditemukan, maksudnya dalam konteks instansi ini langsung menjawab seperti apa kira-kira Om? Ya mereka tidak tahu apa-apa atau bagaimana? Mereka, kalau dari beberapa kami temuan di lapangan data, mereka terima tapi hanya batas itu. Malah mereka buat program sendiri. Tapi program mereka berkaitan banyaknya ke potensi. Bagaimana mengembangkan, bagaimana program unggulan untuk mengembangkan kawasan pesisir di mangrove, hanya batas itu. Jadi Lembah Tari dengan dukungan kawan-kawan seperti ini juga dengan yang lain, kita sekarang sudah menempuh
jalur-jalur litigasi. Temuan kami dengan data yang ada, kita menempuh jalur bentuknya pengaduan. Yang berkaitan ada penyalahgunaan wewenang, kita laporkan. Laporkan. Kemarin kita yang berkaitan dengan menyangkut HGU, baik penanaman bakau juga secara liar di kawasan apa yang alih fungsi tidak izin, kita laporkan. Kita kemarin kita laporkan yang lalu itu ke Balai Gakum ya, karena kewenangannya ada Aceh dan Sumatera, ada di Medan sampai Jakarta, kita menempuh jalur itu. Dan berpotensi sebenarnya kita akan lakukan dengan ajak kawan-kawan baik ada di Langsa Aceh Timur untuk kita lakukan gugatan class action. Seperti apa tuh kira-kira? Gugatan class action itu kita lakukan atas lemahnya pengawasan, penindakan yang mereka punya kewenangan untuk menghentikan ini. Nah, gugatan itu yang sedang kita coba bicara untuk kita akan lakukan. Tamiang, Langsa, kemudian Aceh Timur berkaitan yang satu kita persiapkan ke depan, sedang kita gali ke kawasan pesisir. Ini kan tanggung jawab mereka. Akibat mereka tidak menggunakan kewenangan dan tanggung jawabnya, ini kita akan tempuh jalur itu. Ya, karena kan tadi juga searching tuh di Google. Memang LSM Pak Said ini memang termasuk kategori LSM yang rajin melapor. Kayak absensi setiap tahun malahan. Nah, kalaulah seperti apa yang terjadi hari ini, LSM terus melaporkan, dan kawan-kawan sangat kritis terhadap lingkungan seperti sampaikan juga, ini kayak nggak kejadian apa-apa. Nah, boleh nggak kira-kira nih? Ini kan kalau boleh Didi bertanya nih, resikonya ini tinggi loh kayak cerewet kali nih, bahaya nih. Resikonya tinggi nih. Nah, boleh nggak kita tahu sedikit, ada nggak hal-hal yang dalam konteks resiko yang hadapi di lapangan ketika berbicara memperjuangkan tentang lingkungan ini? Kalau dari yang lalu-lalu pengalaman itu ada, tapi mungkin karena kita niatnya tulus, semata berkaitan bagaimana kawasan ini tidak habis tergerus, kita jalan. Sebenarnya kalau resiko ancaman tuh Lembah Tari dan kawan itu sudah lama kita dapati yang begitu-begitu. Tapi sekarang kan orang tidak langsung. Sebenarnya yang paling kita takuti bukan itu lagi hari ini. What? Yang kita takuti sebenarnya kalau kita bicara penghentian, perusakan, pelaku, sebenarnya yang kita takuti hadiah. Karena pemberian hadiah itu kan tidak dengan kekerasan, tawaran. Itu yang kita takuti. Tapi niat tulus kita tidak akan mau seperti itu. Maka hari ini yang kita tempuh jalur hukum. Apa dasar kita? Yang paling penting kita dengan data lengkap, data lapangan, kemudian dengan data dokumen, itu yang bisa memenangkan hati kita. Itu yang harus kita lakukan, tidak kita asal bicara. Selalu satu kasus per kasus wilayah, kita data dulu lapangan, kita input, kemudian kita gunakan aturan-aturan. Itu yang kita lakukan. Itu yang membuat kita selalu yakin pasti punya dampak positif. Nah, keyakinan dan kawan-kawan ini juga, kalau menurut Didi ya, Didi juga ada telusuri sosial media Akhirnya di situ 10 tahun, 15 tahun yang lalu, dan kawan-kawan sudah mengingatkan tentang lingkungan dan pembabatan hutan serta pengalihan fungsi ini yang akan berdampak dalam konteks mungkin banjir. Nah, hari ini sudah terjawab. Beberapa tahun terakhir banjir besar terjadi di Aceh Tamiang. Ini sepertinya sebuah pesan yang sudah diingatkan jauh-jauh hari, sendiri sudah mulai lelah nggak ini? Karena kan gini loh, sudah dari dulu nih diingetin nih. Kalau bicara sektor proses selama ini, lelah dan? Sebenarnya enggak. Pertama, selama masih kita sehat, saya dengan kawan masih sehat, nggak lelah. Karena ini kan proses berjalan terus ini. Kita suarakan terus. Memang mau ditanya, berapa keberhasilan penghentian ini? Kami juga nggak bisa menjawab. Tapi kita lihat bahwa hari ini tidak ada keseriusan terhadap siap bencana banjir karena curah hujan. Kemudian tapi faktor juga kerusak kawasan luar biasa. Ini nggak ada tindakan yang konkret yang berkaitan bagaimana kebijakan menanggulangi ini. Walaupun ini tidak spontan, tapi ada misalnya ada tim dari Tamiang, Langsa atau apa untuk menginventarisasi kawasan-kawasan rusak yang dilakukan secara liar.
kemudian tim ini bisa digawe sampai pada tingkat provinsi. Upaya-upaya itu nggak ada sampai hari ini. Yang ada kalau banjir atau ada kasus per kasus di pesisir, ya kasusnya parsial, penghentian. Bagaimana menanggulangi dampak Pasca banjir? itu, Aja pasca itu. Tapi untuk tahapan bicara dampak awal tadi yang penghentian nggak ada. Nah, makanya kita sudah sepakat dengan beberapa kawan, sudah bicara, kita akan tempuh langkah hukum Ya. Terhadap akibat dampak ini. Memang karena diberikan aturan, kita akan lakukan gugatan class action. Nah, sebelum masuk ke gugatan class action, langkah hukum lainnya kan sudah dilakukan, Om. Untuk kasus per kasus kita lakukan. Boleh nggak salah satu yang bisa disebutkan kepada kita nih, biar Ya. audiens Stockroom biar tahu nih, ada kasus-kasus yang sudah masuk ke tahapan sejauh mana, Om? Iya, di 21 September 2021, temuan kami pertama hasil lapangan itu berkaitan hutan bakau, alih fungsi menjadi kebun sawit. Setelah kami identifikasi, kami minta KPH wilayah 3 UPT turun. Apa yang kita sampaikan ternyata hasil mereka sama. Dari dasar itu kita laporkan ke Polda, kemudian ke Balai Gakum, kemudian dengan tembusan Kejaksaan Tinggi. Tapi di tahapan itu lambat. Tapi akhirnya di 16 Juli kemarin, tiba-tiba kita datang tim Balai Gakum untuk diambil keterangan terhadap laporan kita. Kita pikir ini ada kemajuan. Kemarin kita di 13 Oktober 2022 ternyata surat kita dijawab. Yang untuk kasus Pusong Kapal Seru yang kita laporkan. Iya. Ini oknumnya yang mantan pejabat, terutama mantan Bupati Aceh Tamiang periode 2017-2022 yang hari ini juga tersangka kasus tanah. Kemudian dari surat itu yang kita terima, baru terima di tanggal 6 yang kemarin, bahwa laporan kita diterima, diteruskan ke Balai Gakum untuk ke pusat. Kita akan dorong itu terus. Iya, Nah, disitulah. Tapi ini juga terdukung dengan kawan-kawan yang di media. Ya, Kalau bukan aja dengan ada dukungan kawan-kawan juga ini mandor. Ya, tapi kita di situ diproses penegakan hukumnya yang lambat. Akhirnya Didi coba menyimpulkan lebih dan kurang, Om. Awalnya LSM ini sudah mengingatkan. Nah, karena memang tidak ada action, maka jalur hukum adalah solusi terbaik dari permasalahan tentang lingkungan yang terjadi di hulu dan hilir di Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, Om, kita mau tahu banyak nih sebenarnya, Om. Bisa nggak Om kasih nasihat buat kita nih? Bahwasanya kalau bicara lingkungan nih bukan bicara sebatas sensasi ataupun cuman sebatas parsial nih, Om. Kira-kira apa yang bisa Om sampaikan ke audiens? Kepada kawan-kawan siapapun yang eksploitasi ke lingkungan, pertama memang bicara lingkungan itu selain apa, kita dengan data dan ke lapangan. Kita inventarisasi, kita input semua persoalan. Dimulai dari situ. Walaupun itu ada tantangan itu kita tinggalkan. Tinggal bagaimana niat kita. Persoalan ada tantangan, ada apapun accident itu penting nih, niat tulus ikhlas kita ini akan jadi harus dimulai dengan data lapangan, kemudian input data-data lain kita sesuaikan dengan aturan. Kalau kita bicara lingkungan tapi hanya bicara di muka saja, bicara yang indah, itu malah sulit, kita akan jadi pesakitan di depan hukum. Betul. Nah, itu nasihat yang paling terbaik. Tapi harus ke lapangan. Iya, biar tahu kondisi sebenarnya. Begitu. Nah, buat teman-teman di Aceh Tamiang nih, ini ada Pak Said nih. Nah, kita sama-sama tahu kan, Om, ya kemarin juga banjir lagi dan kiranya udah bisa nih, masyarakat udah bisa sensitif dan peka tentang lingkungan. Dan mari kita sama-sama mendukung dan juga membersamai Pak Said bersama kawan-kawan, terutama LSM Lembah Tari. Nah, pada tutup kesimpulannya kita bersama Pak Said, kita berharap Pak Said ada waktu lagi nih di lain kesempatan kita mau sharing-sharing lagi nih tentang kondisi lingkungan dan juga pergerakan-pergerakan Lembah Tari sejauh ini dan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Begitu Pak Said ya? Iya, terima.
Dan Siap. waktunya Pak Said, terima kasih kami ucapkan dari Talk Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.